Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan berkecukupan ya guys. Jadi yang aku maksud dengan sejahtera itu cukup, rasa cukup guys. Jadi berapapun rezeki yang kita terima, kita bersyukur dan kita semangat lagi untuk mencari yang lebih baik lagi, mencari yang lebih sekemampuan kita ya. Jadi di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang ada sebuah kasus ya, tepatnya di apoteknya temanku ya. Tapi aku dulu pernah ngalami juga, yaitu tentang barang konsinasi guys. Jadi kalau kalian punya bisnis apotek, ada barang konsinasi itu kalian harus sangat hati-hati. Bahkan aku saking hati-hatinya aku ini tak wanti-wanti ya, barang konsinasi itu kalau 3 bulan nggak laku itu harus segera dikembalikan karena bahaya itu. Barang konsignasi itu bahaya. Nah ini kasus yang oke, kita lanjut ya guys. Jadi masalah barang konsignasi itu kalian harus hati-hati ya. Ini kasusnya begini. Jadi ada orang nagih barangnya itu konsignasi, terus yang laku berapa, terus nanti ditambahin lagi stoknya. Misalnya stok awal 6, ternyata tinggal 3. Nah yang 3 ini harus kita bayar. Nah kesalahannya di mana? Pada saat kita membayar, kita tidak ngecek apakah orang yang nagih ini pakai faktur asli apa enggak. Karena ini rawan guys. Kalau dia nggak pakai faktur asli, dia nggak bisa menunjukkan faktur aslinya, ya bisa jadi dia diindikasikan melakukan penipuan. Karena aku udah pernah ya, pernah bikin di video aku yang lama ya tentang konsignasi itu ya. Pernah orang pura-pura nagih barang konsignasi, padahal barangnya itu udah lama banget nggak pernah keluar, sampai barangnya itu udah tak taruh di gudang belakang karena sudah ED ya. Barangnya itu minyak gosok waktu itu ya, minyak gosok taruh di belakang. Terus dia datang ke apotek mau nagih barang ini ya, minyak gosok A misalnya. Terus dia total, oh stoknya nggak ada, berarti kita suruh bayar semua kan. Misalnya stok 12. Nah, karena di depan itu nggak ada stok kan, berarti dianggap laku semua. Nah, begitu kita udah mau bayar, terus tak pending dulu, tak tanya dulu, ini faktur aslinya mana pak? Wah maaf ya, saya nggak punya faktur asli. Oh ya nggak bisa, kalau nggak pakai faktur asli kita nggak bisa inkaso, kita nggak bisa melayani tagihan kalau nggak faktur asli. Terus barangnya juga karena terlalu lama ya, kita nggak ini. Terus akhirnya iseng kita cari di belakang, ternyata itu barangnya itu sudah ED-nya udah lama banget guys. Terus langsung gabla, lah ini pak barangnya ini loh, terus jenengan faktur aslinya bisa nggak? Ternyata begitu ketahuan barangnya itu masih ada, terus dia nggak bisa menunjukkan faktur asli, dia tuh seperti kelabakan guys, kayak ya orang yang ketahuan itu loh, yang mau nipu ketahuan itu. Akhirnya bingung, terus dia, oh ya sudah mas, saya mau aja nih loh bapak, ini mana, terus mau tak kejar itu, tapi bapaknya udah keluar, udah santai. Jadi ya memang tipologinya nih orang yang ya memang bisnisnya itu menipu ini. Karena apa? Dia santai banget, dia sudah punya plan A, plan B. Jadi misalnya nanti ketahuan, dia akan bilang apa, diseperak-perak seperti apa. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, maka kalian harus pastikan kalau barang konsignasi itu nggak laku, misalnya dalam waktu 3 bulan, itu kembalikan woy. Karena apa? Space kita itu mahal guys. Kalau kita punya rak ya, apalagi kita punya rak swalayan, punya rak-rak yang di apotek, itu space kita itu mahal. Jadi mending kita menaruh barang-barangnya benar-benar laku di apotek kita, daripada kita
menaruh barang konsinyasi yang lama banget, mungkin 6 bulan 1 tahun nggak laku-laku, terus nanti kalau ada yang pecah, ada yang hilang, kita yang nanggung, kita yang rugi. Jadi lebih baik konsinyasi itu benar-benar untuk produk yang laku. Terus nanti kalau orang ada konsinyasi, kalau kita mau membatasi ya dibatasi aja, maaf Pak, kita sudah nggak menerima konsinyasi lagi. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya dia mau ikut konsinyasi, ya sudah, ini 3 bulan kalau nggak laku Bapak harus ngambil. Kalau nggak ngambil, ini barang ini langsung saya taruh ke belakang, kayak gitu. Jadi biar ini sama-sama peduli. Karena apa? Kadang sales ini gonta-ganti juga guys, sales barang konsinyasi ini ganti 3 bulan, bis berikutnya udah ganti lagi. Jadi kita sulit. Jadi kalau untuk antisipasi ya barang konsinyasi ini, aku lebih baik pakai ini aja, faktur asli, udah wes selesai. Kalau nggak bisa menunjukkan faktur asli, ya sudah, Bapak tinggalkan dulu di sini, nanti kita cross check dulu semuanya, bener nggak itu ada misalnya stok awalnya misalnya 12 tinggal 6, itu bener nggak sesuai. Terus pokoknya kopi fakturnya itu betul apa enggak gitu, harus kita cross check. Jadi jangan langsung misalnya orang bawa faktur kopian terus inkaso ke apotek kita, langsung kita beri gitu, jangan guys. Jadi lebih amannya itu untuk inkaso itu harus melewati satu pintu, satu orang yang tanggung jawab. Jadi misalnya di apotek kita itu yang tanggung jawab apotekernya, ya sudah, kalau mau inkaso ya nunggu apotekernya, terus nanti di cross check. Kalau nggak mau ya silahkan tinggal dulu, nanti kita cross check dulu, atau istilahnya nitip faktur dulu. Nanti setelah oke, baru kita janjikan untuk inkaso hari berikutnya, atau janjian kita mau di inkaso hari apa yang sudah fix. Jadi jangan sampai ketika kita sudah bayar inkaso ternyata kita ragu, loh kok ini fakturnya ini nggak, kayak bukan faktur asli, terus kemudian barangnya ini bener apa enggak gitu kan, kita ragu, jadi kita rugi sendiri. Oke ya untuk konsinyasi. Tapi kalau yang produk-produk konsinyasi yang memang laku keras, ya kita nggak masalah. Jadi karena yang produk konsinyasi yang laku keras biasanya kan termonitor stoknya ya, stok yang keluar yang masuk itu kelihatan. Terus tagihannya juga rutin, tiap bulan ditagih, kemudian kita di story lagi tagih. Yang berbahaya itu adalah konsinyasi yang kita nggak bisa ngecek, itu yang lama itu. Jadi jangan sepelekan konsinyasi guys. Kalau bisa konsinyasi itu maksimal ya, maksimal itu ya 20% lah dari omset kalian, itu maksimal. Jadi kalau omsetmu 20 juta ya 20 juta maksimal konsinyasi. Tapi 20 juta itu betul-betul yang ini konsinyasi yang berkualitas. Jadi kalau sekarang itu kan ada yang misalnya vitamin yang mahal-mahal itu kan konsinyasi. Nah itu, dan itu laku tiap bulan, itu nggak masalah. Tapi memang kalian tetap harus hati-hati ya. Jangan merasa wah konsinyasi enak, ini kita nggak perlu ngeluarin duit dulu, nanti begitu laku baru bayar. Enak kalau jalan normal, tapi kalau ada masalah, misalnya barang hilang, barang pecah, barang rusak, nah itu kita tetap bayar. Nah, itu yang repot. Belum lagi kalau ada orang yang bermain ya, misalnya ada karyawan kita yang jual barang-barang konsinyasi, dijual tapi omsetnya belum dimasukkan ke apotek, atau malah omsetnya nggak dimasukkan. Nah, otomatis kita sudah rugi, barangnya hilang, tapi tetap harus bayar double, kerugiannya double guys. Oke ya, untuk curhat ya masalah konsinyasi ya di apotek ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Silahkan komen di bawah ini kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama, atau kalian punya ide atau gagasan atau tambahan bagaimana cara menyikapi barang-barang konsinyasi agar kita tidak mengalami kerugian yang berlipat-lipat ya. Silahkan komen di bawah ini. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.